Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya hari ini kita, untuk ngebahas manajemen keuangan, pertemuan keempat. Yang bakal kita bahas hari ini ada 2 chapter ya, chapter 7 dan chapter 8. Dua-duanya ini ngebahas tentang risiko ya. Jadi jadi kita, hari ini fokus ngebahas risiko dan return. Jadi ini ada hubungannya sama prinsip manajemen keuangan yang kedua ya, yang ada trade off antara risiko dan return. Kita masuk ke chapter 7 dulu ya, ke bagian subbab 1, yaitu realized and expected rate of return. Return yang sudah terrealisasi dan return yang diharapkan. Realized return ini tuh keuntungan atau kerugian dari suatu investasi. Cara nyarinya, simpel ya cara nyarinya, mmm yaitu dengan menjumlahkan ending price dan cash distribution atau dividen, kemudian dikurangi sama beginning price. Misalnya kalau ada harga saham ya yang awalnya kita beli tuh 2.000, kemudian setahun kemudian harganya jadi 2.200. Nah, di antara periode setahun itu ada pembagian dividen. Pembagiannya itu misal 100 per lembar, kan berarti jadinya cash return-nya adalah 2.200 ditambah 100 ya tadi aku bilang ya, 100 dikurangi 2.000, kayak gitu ya. Jadi simple untuk nyari realized return. Nah, gimana kalau misal yang ditanyain tuh bukan jumlah nominal, yang kita terima, keuntungan yang kita terima. Gimana kalau yang ditanya adalah realized rate of return? Kalau yang ditanya adalah rate-nya, rate return dari return yang terrealisasi tadi, itu cukup membagi cash return sama beginning price. Ya, kayak gini. Oke. Ya, ini tadi yang realized return cuma, segini ya, tentang ini aja. Dan ini kalau seingat aku jarang keluar di ujian, karena memang sedikit banget ya, tapi, eee, karena simple juga jadi jadi nggak akan susah kok kalau tiba-tiba keluar. Kayak yang penting ending price ditambah cash distribution dikurangi beginning price. Kalau dicari rate-nya berarti tinggal dibagi beginning price. Nah ini yang bakal kita bahas terus, yang bakal kita bawa terus sepanjang, manajemen keuangan tuh yang expected return atau imbalan yang diharapkan. Namanya imbalan yang diharapkan ini berarti belum terjadi ya, ini berarti return yang investor tuh pengen dapet gitu di masa depan. Nah, expected return itu bisa dihitung dengan rumus ini ya. Expected return sama dengan rate of return 1 dikali probabilitas 1 ditambah rate of return 2 dikali probabilitas 2 ditambah, kayak gitu juga seterusnya sampai ke rate of return ke N sama rate of probability return ke N, gitu ya. Nah, contoh soalnya gimana? Nih, contoh soalnya tuh yang ditabelin di bawah ya. Jadi, diketahui nih ada suatu kondisi ekonomi, ya. Jadi bisa aja nih di masa depan ada kemungkinan terjadi kondisi ekonomi kayak gini. Kemungkinan ada resesi, ada moderate, ada high. Nah, probabilitas masing-masing kondisi ekonomi di masa depan ini adalah 20%, terus 50%, dan 30%, ya. Ini kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Eee, terus diketahui ada suatu, investasi yang saat yang punya beginning price segini nih, beginning price-nya otomatis sama ya, karena kalau beginning price berarti kan, harga beli kita. Jadi harga beli kan nggak ditentukan sama kondisi ekonomi di masa depan ya, yang, eee, dipengaruhi sama kondisi ekonomi di masa depan itu kan ending price-nya ya.
Jadi suatu investasi punya beginning price gini nih, 2.430. Nah, ending price-nya kalau di masa depan resesi itu adalah 2.187. Kalau moderate segini, kalau high segini, ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah berapa expected rate of return dari investasi ini? Nah, ini teman-teman bisa nyoba ya. Kan dilihat dari rumusnya adalah rate of return dikali sama probability of return. Nah, berarti kalau yang diketahui di dalam soal adalah yang ini ya, kondisi ekonomi, probabilitas kondisi ekonomi, ending price, sama beginning price, maka teman-teman harus nyari dulu rate of return-nya berapa. Pakai rumus yang tadi di slide sebelumnya. Yang ini ya, pakai rumus yang ini, nanti ketemu rate of return. Kalau di sini nih, ceritanya investasi ini tuh nggak membagikan dividen ya, makanya cuma ending price dikurangi beginning price aja. Terus ketemu cash return-nya segini. Nah, sekarang, teman-teman sambil pegang kalkulator ya, karena kita di sini banyak contoh soal, aku mau tanya, ini beneran nggak sih rate of return kalau resesi itu segini, terus kalau rate of return kalau moderate segini, dan yang high segini. Rate of return ya, bener nggak? Tadi rumusnya itu ya, cash return dibagi beginning price. Itu yang rate of return. Beneran nggak ketemunya segini? Bener, Kak. Benar. Terus sekarang coba cari, hitung expected rate of return-nya. Kan udah ketemu tuh rate of return-nya. Berarti masing-masing tinggal dikali sama probabilitas. Kira-kira berapa expected rate of return-nya? Beneran segitu nggak? Bener juga, Kak. Benar ya. Berarti udah pada bisa ya. Intinya kayak gitu, cara menghitung expected return. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang ini tadi, kan ketemu expected return-nya ada 5% nih. 5%. Kelihatannya cukup cukup nguntungin lah ya. Tapi kalau kita perhatiin, ini kan expected rate of return. Tapi kalau di masa depan terjadi resesi, berarti kan kemungkinan yang kita dapat adalah rate of return yang minus 10% ini kan. Jadi bisa dibilang eh, varian range tentang rate of return investasi ini di masa depan itu antara minus 10% sampai 15%. Jadi bisa aja kita dapatnya yang minus 10%. Bisa juga kita dapatnya 15%, tergantung nanti di masa depan kondisi ekonomi yang mana yang beneran terjadi. Kayak gitu. Nah, berarti kelihatan ya rentangnya cukup jauh, kita bisa rugi banget, tapi bisa juga untung banget. Nah, ini variabilitas rate of return ini itu bisa dihitung dengan variance atau standar deviasi. Nah, dua-duanya ini menggambarkan risiko ya, risiko. Cuma yang paling sering dipakai adalah yang standar deviasi. Nah, ini dia kita masuk ke sebab 2, yaitu tadi tentang risiko. Kita di sini mengukur risiko dengan varians. Ini maaf ya, ini harusnya 2 ya. Harusnya ini mengukur varian sama standar deviasi. Nah, yang paling sering dipakai adalah standar deviasi ya tadi aku bilang. Nah, tapi saat kita mencari standar deviasi, kan kita harus nyari varians dulu kan, karena rumus standar deviasi adalah akar dari varians. Jadi, kalau mau cari standar deviasi ya kalian harus tahu rumus varian. Intinya kayak gini ya rumusnya. Intinya kayak gini nih rumusnya. Akar kuadrat dari R1 dikurangi expected return, kemudian dikuadratkan, terus dikalikan probabilitas return 1. Terus ditambah R2 dikurangi ER dikuadratkan. Nah, di sini perhatiin ya, ini ER yang dipakai di sini, di rumus ini, itu adalah ER dari semua probabilitas. Kayak gini ya. Jadi yang dipakai, kalau kita lihat contoh sebelumnya ya, yang dipakai ER dalam rumus tadi adalah yang ini.
yang 5% ini. Jadi bukan expected return masing-masing masing-masing kondisi ekonomi tadi. Bukan masing-masing ya, tapi yang ini. Ini pakai. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ER-nya ini ER doang kan, nggak ada ER1, ER2 kayak gitu. Karena memang yang dipakai adalah perhitungan ER tadi. Oke, ini rumusnya. Udah dicatat? Kalau udah dicatat, kita pindah ke slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh soal buat yang tadi, apa namanya, standar deviasi. Jadi diketahui ada 2 alternatif investasi. Yang satu adalah surat utang negara, rate-nya 4%. Surat utang negara ini kita tahu risk free ya. Surat utang negara itu risk free, kayak Sukuk, gitu-gitu, itu tuh risk free. Nah, terus alternatif investasi yang kedua adalah saham Wika. Nah, kalau kita lihat ya, tadi yang pilihan pertama adalah Sun. Sun kan risk free, otomatis dia standar deviasinya adalah 0, karena nggak punya risiko, jadi standar deviasinya 0. Makanya kita nggak usah ngitung standar deviasi alternatif 1. Jadi kita cukup ngitung standar deviasi dari saham Wika ini. Karena saham Wika itu kan saham namanya ya, bukan risk free. Jadi kita bisa nyari standar deviasinya. Nah, ini dari sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, sama kolom 4 tadi udah kita hitung di yang slide sebelumnya itu. Jadi ini ngelanjutin soal yang tadi. Terus dari situ kita hitung standar deviasinya. Nah, sekarang coba teman-teman hitung standar deviasinya beneran segini nggak sih? Pakai rumus yang tadi ya. Tadi rumusnya adalah akar kuadrat dari return 1 dikurangi expected return, terus dipangkatkan 2, kemudian dikali probabilitas 1. Begitu seterusnya sampai return ke N. Ada yang udah selesai menghitung? Ya Kak, benar Kak. Bener ya. Yang lain juga bisa ngitung kan ya? Tadi tinggal dimasukin ke rumus saja. Nah, terus tabel yang kecil ini itu merangkum jawaban tadi ya. Jadi setelah dihitung, ketemu ada deviasi Wika adalah 8,7%. Nah, kalau yang Sun 0% karena risk free. Nah, kita bisa bikin kesimpulan kalau saham Wika ini punya expected return lebih tinggi dan juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Tadi sesuai ya sama prinsip manajemen keuangan bahwa kalau kita mengharapkan return yang lebih tinggi, kita juga harus siap dengan risiko yang lebih tinggi. Cuma kalau di soal yang
contoh soal ini, expected return-nya selisihnya nggak jauh ya, yang satu 4%, satu 5%. Kalau kayak gini mungkin kita bakal tetap milih Sun ya, soalnya dengan, risiko 0 tapi return-nya nggak beda jauh sama saham gitu ya. Mungkin ini selisihnya kelihatannya nggak jauh gitu. Kalau pakai contoh soal di buku, itu selisihnya kelihatan banget jauh ya, karena ini nggak pakai contoh soal di buku. Oke, berarti ngerti ya ngitung standar deviasi tadi. Terus kita lanjut, ada yang mau tanya dulu nggak sampai tadi? Sebelum kita lanjut ke subbab 3, kalau nggak ada yang mau nanya? Ya udah sambil nunggu ada yang nanya, kita lanjut dulu ya. Subbab ketiga ini tentang geometrik sama arithmetic average rate of return. Ya, ada dua cara menghitung average rate of return. Yang pertama tuh yang geometrik. Yang geometrik ini itu untuk menjawab pertanyaan berapa sih tingkat pertumbuhan investasi kita kayak gitu. Nah, rumusnya kayak gini. 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dikali begitu terus sampai ke N. Terus jangan lupa habis itu dipangkatkan 1/N. Di sini ada 1/N ya. Terus habis itu dikurangi 1. Jadi jangan sampai lupa ya. Yang di belakang-belakang ini jangan sampai lupa. Terus ini juga operasi hitungnya jangan sampai kebalik ya. Yang ini 1 plus R1, yang ini tuh kali. Gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Karena biasanya kalau pengalaman teman-temanku dulu, itu kebalik sama ini, pangkatnya lupa. Jangan lupa pangkatnya ada 1/N ya. Ini kalau geometrik. Tadi untuk menjawab pertanyaan, berapa sih tingkat pertumbuhan investasi kita? Nah, kalau yang aritmetik, itu untuk menjawab pertanyaan, berapa sih rata-rata rate of return tahunan kita, rata-rata gitu ya. Nah, cara ngitungnya untuk aritmetik, itu sama aja kayak kita ngitung rata-rata biasa, ya. Contohnya nih yang ini. Kalau dilihat dari contoh soal yang di bawah ini, yang tabel ini, arithmetic average rate of return-nya berarti tinggal 40 ditambah minus 50%. Kemudian dibagi 2. Jadi kayak gitu rata-rata biasa ya untuk arithmetic average rate of return. Karena ini emang untuk nyari rata-rata doang sih, rata-rata rate of return tahunan. Kalau ini yang geometrik itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan investasi kita. Oke, itu rumusnya yang geometrik yang berarti yang harus dihafalin ya, kalau yang aritmetik kan kayak rata biasa. Ini tadi untuk jawaban yang tadi, ya tadi kan aritmetiknya berarti 40 ditambah minus 50%, terus dibagi 2, terus jadi minus 5%. Kalau geometriknya berarti 1 ditambah 40%, kemudian dikali 1 ditambah minus 50%. Jadinya 1,4 kali 0,5. Terus dipangkatin 1/2. Kemudian dikurangi 1. Jadilah minus 16,33%. Berarti kesimpulannya kalau dari soal yang tadi, rata-rata rate of return tahunan kita adalah minus 5%. Ya, berarti rate of return-nya minus ya. Terus geometriknya berarti kan minus 16,33, berarti artinya tingkat pertumbuhan atau penurunan rate of return investasi kita adalah 16,33%. Ya, tingkat penurunannya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini di bawah ada catatan. Kalau misal ada 2 pertanyaan ini, kita ngitungnya pakai rumus yang mana? Aritmetika atau geometrik? Nah, kita lihat satu-satu ya. Pertanyaan yang nomor 1, berapa rate of return tahunan yang bisa kita harapkan di tahun depan? Di sini ya kata kuncinya, berapa rate of return yang bisa kita harapkan di tahun depan?
Itu ngitungnya kalau pertanyaannya kayak gitu ya, itu ngitungnya pakai arithmetic. Oke, kalau pertanyaannya adalah tahun depan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, berapa rate of return tahunan yang bisa kita harapkan selama periode banyak tahun? Maksudnya, periode banyak tahun berarti bukan cuma tahun depan doang ya, berarti misalnya, kayak gini, misalnya berapa rate of return tahunan yang bisa kita harapkan selama 5 tahun ke depan? Misal kayak gitu, 5 tahun kan berarti banyak tahun kan, lebih dari satu. Maksudnya gitu ya, maksudnya multi-year horizon di situ. Oke, jadi kata kuncinya tadi, kalau yang arithmetic itu berarti untuk tahu berapa rate of return tahun depan. Kalau, yang geometrik itu untuk mengetahui rate of return selama beberapa tahun ke depan. Ada banyak tahunnya gitu ya. Nah, di sini ada catatan lagi untuk geometrik, ini calculated over the same time period. Jadi, kalau kita pengen tahu berapa, rate of return tahunan yang bisa kita harapkan selama periode 5 tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan, berarti data yang kita pakai dalam perhitungan geometrik adalah data 5 tahun ke belakang, ya. Jadi harus sama, kalau kita nyari 5 tahun ke depan, berarti kita pakai data 5 tahun ke belakang juga, kayak gitu. Oke, maksudnya over the same time period kayak gitu. Yang ditanyain itu sama dengan data yang diketahui, yang dipakai dalam perhitungan maksudnya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini juga aku agak lupa-lupa inget, ini tuh keluar di ujian apa enggak ya? Aku lupa sih. Aku lupa, ini keluar di ujian apa enggak, tapi kalau kuis sih biasanya keluar. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita Mau tanya Kak, lanjut. Ya, itu kan tadi kan yang hitung rates of return-nya kan minus semua ya Kak. Itu sebenarnya artinya emang dia nggak punya di tahun itu nggak punya return plus atau rugi sih Kak gitu maksudnya minus itu gitu. yang mana sih yang ini ya, Yang yang ini tadi yang minus 50%? yang tadi yang barusan yang minus yang slide tadi barusan Yang ini? yang ya, itu kan minus 5% sama yang minus 16% itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak gini, minus 5% tuh maksudnya rata-rata return rata-rata kita itu adalah minus 5%. Maksudnya kita rata-rata ya, kalau di rata-rata dalam 2 tahun, itu kita rugi 5%. Rata-rata ya, karena kalau kita lihat satu-satu, ya, tahun pertama kan kita return untung 40% untungnya. Terus tahun kedua ternyata rugi 50%. Nah, untung keuntungan ini ya, itu kayak cuma bisa meng-offset kerugian kita di tahun kedua cuma sebesar 45%. Jadinya, ada rugi ya, masih ada rugi minus 5% yang belum ter-offset. Sebenarnya gambarannya kayak gitu. Jadi maksudnya minus itu adalah rugi ya, rugi kalau yang aritmetik ini. Nah, kalau yang geometrik itu kan tadi artinya adalah pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan berarti bisa dibilang kalau hasilnya minus berarti rate of return kita, mengalami penurunan 16,33%, kayak gitu, ya. Kalau tadi yang aritmetik berarti rata-rata kerugian kita, karena minus ya, berarti rata-rata kerugian kita adalah minus 5% dalam 2 tahun itu. Oke? Masih Kak? Ada yang mau tanya lagi? Kak, Ya? tadi yang maksudnya over the same time period gimana? Tadi over the same time period maksudnya adalah kalau, tadi kan ini untuk geometrik itu untuk menjawab pertanyaan berapa sih rate of return yang bisa kita harapkan selama periode beberapa tahun ke depan. Nah, misal kita ambil contoh, berapa rate of return yang bisa kita harapkan selama 5 tahun ke depan. Berarti saat kita menghitung geometric average rate of return, data yang kita pakai dalam perhitungan adalah rate of return
5 tahun ke belakang. Tadi kan kita mau nyari selama 5 tahun ke depan kan, berarti yang kita pakai dalam perhitungan, data yang kita pakai, data yang ini ya maksudnya, yang kayak gini nih, data ininya yang kita pakai adalah rate of return, eee, ya rate of return, 5 tahun ke belakang, 5 tahun sebelumnya, kayak gitu ya maksudnya over the same time period. Jadi, yang kita cari tahunnya, total tahunnya, itu harus sesuai kebalik nih, yang kita pakai dalam perhitungan tahunnya, itu sama dengan yang mau kita cari. Tadi, kalau kita mau cari, berapa sih rate of return yang bisa kita harapkan selama 5 tahun ke depan, maka yang kita pakai dalam perhitungan adalah rate of return 5 tahun sebelumnya, kayak gitu ya. Berarti tahun kemarin, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, untuk tahu 5 tahun ke depan berapa, kayak gitu ya. Gimana, paham nggak? Iya, paham, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke apa sih yang menentukan harga pasar suatu sekuritas. Nah, kalau kita ingat prinsip manajemen keuangan yang keempat itu adalah market prices reflect information. Jadi, apa namanya, informasi itu menggambarkan harga saham atau kebalikannya harga saham menggambarkan informasi. Nah, kalau ada berita baik di masa yang akan datang, kalau ada berita baik bukan di masa yang akan datang maksudnya. Kalau ada berita baik, maka harga sahamnya akan naik karena, investor makin banyak yang pengen beli saham perusahaan A misalnya karena ada berita baik, makanya harganya jadi naik. Nah, kalau ada berita buruk, maka harganya akan turun karena makin banyak investor yang menjual saham mereka, kayak gitu. Nah, pergerakan harga saham itu juga dipengaruhi sama spekulasi atau sentimen investor atau apa ya, gampangnya tuh perasaan investor, emosinya investor, cara berpikir investor, kayak gitu. Itu dipengaruhi juga. Jadi selain informasi tadi, berita-berita yang dari perusahaan gitu misalnya, itu pergerakan harga saham juga dipengaruhi sama bagaimana investor menyerap informasi itu, kayak gitu ya. Nah, di sebab ini kita tuh fokusnya adalah ke efisien market hypothesis, EMH, hipotesis pasar efisien. Nah, kalau, eee, kalian lihat di sini ya, EMH ini menyatakan bahwa harga sekuritas secara akurat merefleksikan expected cash flow di masa depan dan didasarkan pada semua informasi yang tersedia untuk para investor. Kata kuncinya itu adalah kalau EMH ya, hipotesis ini itu, eee, menggambarkan harga saham, bukan menggambarkan sih, menyatakan bahwa harga saham itu merefleksikan informasi yang maaf maaf, merefleksikan informasi yang tersedia untuk para investor, gitu ya kalau EMH. Jadi harga saham itu merefleksikan informasi yang tersedia untuk para investor, oke. Nah di sini dikatakan suatu pasar yang efisien adalah pasar yang tadi, di mana semua informasi tergambarkan dalam harga dan return investor itu nggak bisa diprediksi. Jadi kita tahu ya, kalau di pasar yang efisien, itu informasi baru itu masuk secara, random, informasi masuk secara random. Random tuh maksudnya kita nggak bisa, memperkirakan di masa depan tuh, apa sih informasi baru yang bakal muncul, kayak gitu. Nah, karena informasi baru di masa depan itu kita nggak bisa memprediksi secara tepat, makanya return-nya juga investor nggak bisa memprediksi. Karena kan tadi kan harga naik turun harga saham itu dipengaruhi sama informasi. Nah, kalau informasinya, random, kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi, maka return-nya juga akan nggak bisa diprediksi. Itulah pasar yang efisien. Oke, berdasarkan efisien market hypothesis, EMH, itu ada 3 bentuk pasar ya. Yang pertama adalah yang weak atau yang lemah, yang kedua yang semi strong, dan yang ketiga adalah yang strong. Nah, untuk yang weak atau yang lemah,
Di sini kata kuncinya adalah masa lalu, informasi masa lalu. Ya, informasi masa lalu tergambarkan dalam harga sekuritas. Informasi masa lalu contohnya apa? Informasi masa lalu itu maksudnya adalah pergerakan harga saham di masa lalu dan volume transaksi di masa lalu. Kayak gitu. Itu tergambarkan dalam harga sekuritas. Nah, kalau yang semi strong, kata kuncinya adalah informasi yang tersedia secara publik. Ini ya, informasi yang tersedia secara publik itu tergambarkan dalam harga sekuritas. Informasi yang tersedia secara publik itu contohnya apa? Contohnya tuh ada laporan keuangan perusahaan. Itu informasi yang tersedia secara publik atau pengumuman dividen oleh perusahaan. Itu adalah informasi publik juga, gitu ya. Itu adalah yang semi strong. Kalau yang strong itu semua informasi tergambarkan dalam harga. Semua informasi baik yang publik maupun yang privat ya. Jadi informasi yang tersedia secara publik plus informasi yang harusnya cuma diketahui sama orang-orang di dalam perusahaan, yang cuma diketahui oleh manajemen perusahaan. Itu adalah yang strong. Oke, ada weak, ada semi strong, ada yang strong. Ini bedanya bentuk-bentuk ini adalah informasi-informasinya. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya kita para investor itu mengharapkan pasar keuangan tuh seberapa efisien sih? Apakah pengen yang 100% efisien? Kalau secara umum ya, investor tuh mengharapkan pasar itu nggak 100% efisien. Jadi paling enggak weak form atau semi strong. Paling enggak weak form atau semi strong. Kenapa sih nggak yang strong? Soalnya kan tadi strong itu yang semua informasi tersedia untuk publik ya, semua informasi baik yang publik maupun yang privat. Kalau semua investor, di garis bawah ya, kalau semua investor tahu semua informasi dalam waktu yang bersamaan, maka nanti pasarnya jadi apa namanya ya? Jadi kayak susah gitu. Kayak gini misalnya, ada informasi privat tentang suatu perusahaan bahwa perusahaan ini tuh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang buruk misalnya, dalam keadaan yang buruk. Tapi ini informasi privat ya, bukan informasi publik. Kalau informasi publik kan bisa kelihatan dari laporan keuangannya, misal laporan keuangannya kelihatannya ya agak baik kayak gitu. Tapi ternyata ada informasi privat dari dalam kalau perusahaan ini tuh sebenarnya dalam keadaan yang buruk. Nah, kalau investor tahu informasi itu dan mereka semua tahu secara bersamaan, maka mereka semua jadi apa? Bereaksi bareng-bareng kan? Mereka jadi pengen ngejual saham perusahaan itu karena mereka tahu ternyata perusahaan ini dalam kondisi yang buruk. Jadi mereka semuanya ngejual saham. Nah, kalau semua investor ngejual saham, siapa yang bakal beli? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Karena tadi semuanya tahu informasi, semua investor tahu semua informasi dalam waktu yang bersamaan. Gitu, makanya jadi susah nanti kalau mereka tahu informasi buruk bareng-bareng, nanti mereka ngejual semuanya, nggak ada yang beli nantinya. Atau sebaliknya, karena ada informasi baik gitu ya dari dalam, informasi privat dari dalam, nanti semuanya pengen beli, tapi nggak ada yang jual, gimana dong? Kayak gitu. Ini tentang EMH. Nah, hipotesis ini, efficient market hypothesis ini, itu berdasarkan asumsi bahwa investor berpikir secara rasional. Maksudnya berpikir secara rasional itu apa? Maksudnya, contohnya kayak gini. Kalau ada berita buruk tentang suatu perusahaan, kalau investor yang rasional, dia akan menjual saham perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau ada informasi atau berita baik tentang suatu perusahaan, investor yang rasional akan membeli saham perusahaan tersebut. Itu berpikir secara rasional maksudnya gitu. Nah, kalau investor ini nggak berpikir secara rasional, maka informasi itu nggak akan tergambarkan dalam harga secara akurat. Oke? Contohnya gimana?
Contoh kasusnya kalau ada investor yang nggak berpikir secara rasional adalah investor yang overconfidence. Investor yang overconfidence ini, mereka cenderung nggak peduli kalau ada pengumuman dari perusahaan. Misalnya perusahaan mengumumkan pendapatan mereka itu turun dari tahun sebelumnya. Kalau investor yang rasional kan mereka jadi pengen ngejual saham mereka. Karena banyak yang pengen ngejual saham mereka, kan harusnya harganya jadi turun kan ya? Karena banyak supply. Banyak supply jadinya harganya turun, banyak yang pengen ngejual. Nah, kalau overconfidence para investor ini overconfidence, jadinya mereka nggak ngejual saham itu. Ya seharusnya ngejual tadi karena ada berita buruk. Mereka tetap mempertahankan saham mereka karena mereka punya pandangan sendiri. Di sini ada ya, mereka punya pandangan sendiri terhadap perusahaan. Ya mereka kayak punya asumsi sendiri, perkiraan sendiri kalau perusahaan ini kelihatannya doang sekarang turun, tahun depan kayaknya enggak deh gitu kalau berdasarkan pandangan para investor ini. Akhirnya kan harga sahamnya jadi nggak turun kan? Padahal yang seharusnya kalau ada berita buruk harusnya harga turun. Atau begitu juga sebaliknya, karena ada investor yang overconfidence ini, harga tadi jadi nggak menggambarkan informasi. Ya, akibatnya informasi yang diberikan perusahaan tidak tergambarkan dalam harga saham. Gitu. Jadi tadi, oke, kalau berita buruk harusnya kan harganya bakal jadi turun kan, kalau kita lihat prinsip manajemen keuangan. Atau begitu juga sebaliknya, kalau ada berita baik harusnya harga naik. Tapi kalau ada overconfidence investor kayak gini yang nggak berpikir secara rasional, maka harga saham di pasar itu jadi nggak menggambarkan informasi dari perusahaan. Kayak gitu. Oke? Sebenarnya ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, ini ada sebelum kita masuk ke chapter 8, ada tambahan ada tambahan untuk risk preference atau apa sih yang bakal dipilih sama para investor berdasarkan risiko investasi mereka. Ada 3 ya, ada 3 jenis keputusan lah ya, namanya keputusan. Tapi yang paling sering keluar ini yang nomor 1 sama nomor 3 ya, yang paling sering keluar. Nah, eee, yang pertama ya, sebentar. Nah, yang pertama adalah yang risk aversion atau menghindari risiko. Jadi, seseorang yang risk averse, ini ya, menghindari risiko, dia akan memilih investasi yang risikonya paling rendah. Oke, karena mereka lebih suka menghindari risiko. Nah, risk averse ini itu adalah reaksi paling umum, ya. Jadi investor itu rata-rata bereaksi kayak gini, yang risk averse. Jadi mereka cenderung menghindari risiko. Jadi kalau ada pilihan investasi gitu ya, ada beberapa, mereka cenderung akan memilih yang risikonya paling rendah. Nah, kalau yang risk neutrality, itu seseorang yang risk netral ini cenderung sensitif terhadap risiko. Jadi mereka cenderung nggak peduli sama risiko. Mereka akan memilih investasi dengan return paling tinggi tanpa peduli dengan risikonya. Jadi mereka akan memilih return paling tinggi, nggak peduli risikonya. Itu adalah yang risk netral. Kalau yang risk seeking atau risk seeker, ini mereka cenderung mau atau berani mengambil semua risiko. Jadi mereka tuh siap buat jadi kaya dan siap untuk jatuh miskin. Ini maaf typo ya, ini harusnya kaya. Itu adalah yang risk seeker. Jadi mereka cenderung berani gitu, ngambil risiko yang tinggi. Nah, yang paling sering keluar adalah nomor 1 sama 3 ya, yang risk averse sama risk seeker. Kalau di pengalamanku tuh, eee, misal ada soal gitu ya, diketahui expected return-nya sama standar deviasi masing-masing investasi. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya adalah, mana yang bakal kamu pilih gitu, mana yang bakal investor pilih.
Nah, itu disesuaikan sama apakah investor itu risk averse atau risk seeker. Kalau yang risk averse, dia bakal milih yang paling rendah risikonya. Kalau risk seeker, dia cenderung akan ambil yang risikonya paling tinggi. Jadi mereka siap jadi kaya dan siap untuk jatuh miskin. Gitu ya. Ini. Yang paling sering ulang kalau 1 sama 3. Terus yang nomor 1 ini adalah reaksi investor yang paling umum. Oke? Ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke chapter 8? Kalau nggak ada, kita lanjut ke chapter 8 ya. Ini chapter 8 ini yang materinya tuh bakal terbahas lagi di chapter selanjutnya. Chapter berapa ya? Pokoknya terbahas lagi gitu. Ini ya, tentang capital market theory. Ya, chapter 8 ini. Nah, kita bakal bahas 2 topik, yaitu portfolio return dan portfolio risk, sama yang kedua adalah capital asset pricing model. Yang pertama, portfolio return dulu sama portfolio risk dulu. Jadi, kita itu bisa melakukan diversifikasi risiko dari investasi kita. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu mengurangi risiko dari investasi tanpa menurunkan expected return. Yaitu dengan cara membuat portofolio, itu diversifikasi. Portofolio itu apa? Portofolio itu semacam kayak apa namanya? Keranjang, bukan keranjang. Pokoknya portofolio tuh dalam satu portofolio kayak bundle gitu ya, dalam satu portofolio itu isinya ada banyak macam saham. Jadi nggak cuma satu saham, satu jenis investasi, nggak harus saham. Ya, jadi portofolio itu gitu. Jadi dalam satu bundle, satu portofolio, satu bungkus gitu ya. Di dalamnya tuh ada berbagai macam investasi. Jadi kita nggak naruh satu investasi doang di bungkusan itu, tapi kita taruh banyak investasi. Itulah diversifikasi untuk mengurangi risiko. Dan kalau diversifikasinya tepat, kita bisa mengurangi risiko tersebut tanpa menurunkan expected return. Nah, portofolio expected rate of return nyarinya gimana? Portofolio expected rate of return nyarinya kayak gini. Jadi, ada expected return 1 dikalikan sama W1. W itu berarti proporsi. Ya, berarti kalau ER1 berarti misalnya expected return investasi 1. Terus dikalikan sama proporsi investasi 1. Terus ditambah ER2 kali B2, begitu seterusnya. Ini adalah cara mencari expected rate of return portfolio. Contoh soalnya ada di bawah ya. Misal ada investasi 3 ya, Wika, Waskita, sama Sun. Expected return-nya 5%, 7%, sama 4%. Nah, terus kita punya rencana untuk menginvestasikan uang kita sebesar 20 juta. Jadi kita punya uang 20 juta, kita mau invest di 3 tadi itu, di 3 investasi. Terus kita bagi-bagi rencananya untuk di Wika kita mau investasi 16 juta, terus di Waskita 3 juta, di Sun 1 juta. Nah, dari situ kan kita jadi tahu kan berapa proporsi atau bobot masing-masing investasi. Berarti kalau Wika bobotnya adalah 16 juta dibagi 20 juta. Berarti 80%. Terus yang Waskita berarti 3 juta dibagi 20 juta. Terus yang Sun berarti 1 juta dibagi 20 juta. Jadi bobotnya adalah 80%, 15%, 5%. Sekarang coba teman-teman hitung expected return portofolionya. Dari expected return yang udah diketahui ini, sama bobot masing-masing investasi ini. Apakah ketemunya segitu? Benar, Kak.
Bener ya, jadi pada bisa ya ngerjainnya. Nah, ketemu kan 5,25%. Nah, tadi kalau kita lihat di awal ya, katanya kalau dengan diversifikasi yang tepat, kita bisa mengurangi risiko tanpa mengurangi expected rate of return. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa dibilang kayak gitu juga ya. Jadi, dari berbagai expected return tadi, 5%, 7%, 4%, kalau kita bikin portofolio, kita dapat expected return 5,25%. Berarti bisa dibilang nggak turun kan expected return-nya, masih tetap ada di sekitar expected return masing-masing investasi tadi, gitu. Oke, jadi makanya ada kata-kata don't put your eggs in one basket. Jadi jangan naruh telur-telur kita dalam satu keranjang. Karena kalau pecah satu, jadi pecah semua. Makanya kita harus membuat diversifikasi kayak gini. Oke. Nah, ini tadi efek menurunkan atau mengurangi risiko. Efek menurunkan atau mengurangi risiko dengan memasukkan jumlah investasi yang banyak ke dalam portofolio. Tadi itu namanya diversifikasi. Oke, dia memasukkan banyak investasi ke dalam portofolio. Nah, keuntungan diversifikasi ini itu bergantung sama korelasi antar investasi. Ya, korelasi atau hubungan antar investasi. Diukur dengan correlation coefficient. Oke. Jadi correlation coefficient ini tadi menggambarkan tingkat korelasi antara investasi yang kita mau masukkan ke dalam satu portofolio. Nah, range-nya koefisien korelasi ini adalah -1 sampai 1. Ya. Kalau -1 itu bisa kita sebut perfect negatif, kalau 1 perfect positif. Kalau korelasinya adalah -1, ya perfect negatif, berarti dua investasi, misalnya ada investasi A sama B, korelasinya -1, berarti mereka tuh bergerak ke arah yang berlawanan. Maksudnya gimana? Jadi kalau investasi A lagi rugi, ya investasi B itu akan untung karena mereka punya korelasi yang saling berkebalikan. Nah, kalau yang perfect positif, yang satu itu dua investasi akan bergerak ke arah yang sama. Jadi kalau satu untung, yang satu bakal untung juga. Yang satu rugi, yang satu bakal rugi juga. Oke, itu adalah correlation coefficient. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lebih baik tuh kita investasi di kita milih investasi-investasi yang korelasinya -1 atau yang 1? -1. -1. Yang -1 ya. Kenapa? Karena biar kalau yang satu rugi, satu untung. Jadi kayak saling offset gitu. Yang untung bisa menutupi yang rugi. Kalau kita milih yang +1, iya kita bakal untung banget kalau lagi untung dua-duanya. Tapi kalau lagi rugi, rugi banget gitu. Rugi dua-duanya rugi. Jadi nggak ada yang bisa menutup kerugian. Makanya lebih baik kita pilih investasi yang korelasinya tuh kecil gitu. Korelasinya tuh mendekati -1. Pokoknya jangan perfect positif gitu. Oke? Nah, ini ada kata-kata, suatu portofolio memiliki risiko lebih rendah daripada rata-rata risiko investasi-investasi dalam portofolio tersebut secara individual. Ya, jadi suatu portofolio punya risiko lebih rendah daripada rata-rata risiko investasi tersebut secara individual. Oke, nanti kita lihat coba beneran nggak sih? Beneran nggak sih kayak gini? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Terus ini, yang terakhir adalah tadi, kuncinya saat kita melakukan diversifikasi, kita harus pilih investasi yang tidak berkorelasi secara perfect positif. Oke? Tidak berkorelasi secara perfect positif. Karena jadi rugi banget nanti kalau pas lagi rugi. Oke? Kak, Ya? mau tanya. Emang gimana caranya kita tahu kalau investasi itu tuh korelasinya positif sama negatif? Maksudnya kayak gimana gitu loh caranya? Kalau mereka ternyata itu berkebalikan. Nah, sebenarnya korelasi koefisien tadi ini tuh pakai konsep statistika ya. Jadi emang ada cara mencarinya. Ada. Cuma kita di sini nggak belajar cara mencarinya karena rumusnya rumit gitu. Ada banyak komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan.
Kalau kita belajarnya sekarang di soal tuh bakal udah diketahui gitu koefisien korelasinya. Jadi emang ada cara mencarinya, rumit, tapi rumit banget, agak pusing gitu. Nah kita nggak disuruh nyari itu. Di Oke, sini Kak. bakal diketahui berapa sih korelasi koefisien korelasinya. Oke? Ya, Kak. Nah, ini selanjutnya adalah menghitung standar deviasi portofolio atau risiko portofolio. Tadi kan di awal udah ngitung expected return portofolio kan. Nah, sekarang adalah risiko portofolio yang dihitung dengan standar deviasi portofolio. Rumusnya gimana? Kayak gini. Akar dari W1 kuadrat terus standar deviasi 1 kuadrat, berarti W1 itu berarti proporsi investasi 1, terus standar deviasi 1 berarti standar deviasi dari investasi 1. Terus dikuadratin. Terus ditambah W2 kuadrat standar deviasi 2 kuadrat, ditambah 2 W1 W2, ini rho ya. Rho 1 2, rho itu adalah tadi standar deviasi, koefisien korelasi. Koefisien korelasi dari dua investasi. Nah gitu. Terus dikalikan sama standar deviasi 1, standar deviasi 2. Ini. Oke, ini adalah untuk mencari rho ini tadi koefisien korelasinya ya. Dan coba soal yang di bawah ini. Diketahui investasi S&P sama International Fund dengan expected return 12% sama 14%, standar deviasinya 20%, 30%, bobot investasinya masing-masing adalah 50%. Berapakah standar deviasi dari portofolio ini? Di sini koefisien korelasinya diketahui 0,2 ya. Teman-teman bisa langsung ke bawah aja ya yang ini, nyari standar deviasi aja. Atau kalau mau nyari expected return-nya juga nggak apa-apa. Oke, yang ini tuh dicari expected return juga, cuma di sini yang mau aku tanyain adalah standar deviasi portofolionya. Jadi teman-teman bisa langsung hitung standar deviasi portofolionya. Kan nggak perlu nyari expected return dulu kan kalau kita lagi nyari standar deviasi portofolio. Ini ya, aku ngitungnya pakai Excel makanya jadi bentuknya kayak gini. Tapi teman-teman langsung masukin ke rumus aja di kalkulator. Kalau ini karena pakai Excel jadi kayak gitu. Ada yang udah ketemu?
Udah, Kak, sama. Sama ya, 19,62% ya? Iya. Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk ke materi terakhir, yaitu CAPM. Jadi di sini tuh emang isinya rumus-rumus aja ya. Dan rumusnya juga mirip-mirip kan ya. Tadi intinya adalah pasti selalu ada probabilitas atau proporsi gitu kan. Kayak gitu-gitu aja sih rumusnya di chapter ini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ini yang tadi aku bilang bakal terbawa terus sampai chapter-chapter selanjutnya ya. Ini yang CAPM. Nah, berdasarkan CAPM, suatu investasi berkontribusi terhadap risiko market portfolio. Maksudnya, gampangnya itu adalah risiko investasi itu berhubungan dengan risiko market portfolio. Market portfolio itu maksudnya market secara keseluruhan ya, pasar secara keseluruhan. Jadi risiko suatu investasi itu berhubungan dengan risiko pasar secara keseluruhan. Begitu gampangnya. Nah, ada dua jenis risiko. Sebenarnya ada dua jenis risiko. Tadi kan kita udah ngomongin risiko terus tuh yang standar deviasi. Nah ini kita breakdown. Jadi sebenarnya ada dua jenis risiko. Yang pertama yang sistematik, yang kedua unsistematik. Sistematik itu adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ya, ini maaf ya, ini typo nih, harus salah nih, dihapus ya ini. Jadi, risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara bersamaan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Ya gampangnya itu tadi, disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko sistematik ini nggak bisa didiversifikasi, nggak bisa dihilangkan gitu ya, nggak bisa diminimalisir. Contohnya apa? Kayak perang, resesi ekonomi, itu adalah risiko sistematis. Ya kan, kalau perang sama resesi ekonomi, pasti kan bakal mempengaruhi pasar secara keseluruhan kan, nggak akan cuma mempengaruhi satu investasi aja. Nah, itu adalah systematic risk. Nah, kalau yang unsystematic risk itu adalah risiko yang nggak berkaitan dengan pasar secara keseluruhan dan bisa didiversifikasi. Contohnya apa? Contohnya perubahan manajemen sama produk recall atau penarikan produk suatu perusahaan. Nah, unsystematic risk ini kenapa sih bisa didiversifikasi? Karena tadi dia nggak berhubungan sama pasar secara keseluruhan. Dia hanya berhubungan sama perusahaan itu aja. Jadi kayak ini perubahan manajemen perusahaan A, ya berarti dia akan cuma mempengaruhi investasi perusahaan A doang, nggak akan mempengaruhi perusahaan B, C, D, atau pasar secara keseluruhan gitu. Gitu ya. Nah, total risiko itu adalah systematic risk ditambah unsystematic risk. Jadi dari tadi kan kita ngomongin risiko-risiko terus. Nah, sebenarnya risikonya tuh ini ada sistematik, ada unsystematic. Ada yang bisa didiversifikasi dan ada yang nggak bisa. Kalau dibikin gambar, itu kayak gini. Jadi, yang hijau ini adalah yang unsystematic, yang bisa didiversifikasi. Kalau yang hijau muda ini adalah yang sistematik, yang nggak bisa didiversifikasi. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan yang bawah ini adalah number of stocks atau jumlah saham dalam portofolio. Nah, semakin banyak kita memasukkan semakin banyak kita memasukkan investasi ke dalam portofolio, unsystematic risk-nya bakal turun. Karena tadi ya kan kayak kita konsep yang tadi kalau kita naruh portofolio investasi dalam portofolio itu risikonya bakal turun. Makanya ini bakal turun kayak gini. Nah, tapi yang sistematik itu nggak akan turun. Sebanyak apapun kita melakukan diversifikasi, sebanyak apapun kita naruh investasi dalam portofolio, ini nggak bisa turun systematic risk-nya. Karena tadi ini itu mempengaruhi pasar secara keseluruhan, nggak bisa dihilangkan gitu. Yang kalau terjadi dia akan mempengaruhi semuanya. Ya, kalau ini yang sistematik tadi related to company unique events. Jadi cuma berhubungan sama
perusahaan tersebut aja. Kayak tadi, misal ada produk recall. Kalau produk recall suatu perusahaan, misal perusahaan mobil yang cacat gitu ya, terus ditarik lagi mobilnya, kan berarti akan mempengaruhi saham perusahaan itu aja, nggak akan mempengaruhi saham-saham yang lain. Nah, sekarang aku mau tanya, coba kalau ada kasus ini, Bank Sentral, Bank Indonesia, itu mengumumkan ada kenaikan suku bunga acuan. Itu systematic risk apa unsystematic risk? Sistematis ya, Kak ya? Iya, benar ya. Jadi kalau bank sentral mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, itu nggak akan cuma mempengaruhi perusahaan tertentu aja ya, tapi itu akan mempengaruhi semua investasi, hampir semua investasi gitu ya. Terus kalau contoh systematic risk lagi itu yang kondisi sekarang ya, ada pandemi, itu juga systematic risk. Kalau yang unsystematic tadi, produk recall, atau misal ada kebakaran gitu ya, kebakaran di perusahaan A, itu cuma akan mempengaruhi perusahaan A aja. Gitu ya. Nah, systematic risk suatu investasi itu diukur pakai beta koefisien. Pakai beta. Ya. Beta ini mengukur sejauh mana suatu return investasi berubah terhadap return market portfolio. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal return pasar berubah 10%, berapa sih return suatu investasi ikut berubahnya? Kayak gitu. Kalau betanya adalah 1, beta investasi tadi adalah 1, maka saat pasar return-nya naik 10%, maka investasi A ini bakal ikut naik 10% juga. Karena tadi betanya adalah 1. Kalau betanya adalah 0,5, maka saat pasar naik 10%, investasi A ini bakal naiknya hanya 5% karena betanya adalah 0,5, setengahnya aja. Gitu. Nah, beta ini tadi sama kayak koefisien korelasi, kita nggak akan disuruh ngitung, karena ini perhitungannya rumit. Apalagi beta ini itu rumit banget ya, harus pakai suatu teknik gitu. Makanya kita cuma bakal disuruh ngitung portofolio beta. Ya, portofolio beta. Di mana rumusnya adalah B1 atau proporsi aset 1, proporsi investasi 1 dikalikan sama beta investasi 1. Terus ditambah proporsi investasi 2 dikali beta investasi 2. Begitu seterusnya. Oke. Ini betanya pasti bakal diketahui. Contohnya gimana? Contohnya bisa teman-teman lihat. Kalau misal ada investasi dengan beta 1,5, 0,75, 1,8, sama 0,6. Berapa beta portofolionya? Ini aku nggak nulis jawaban enggak ya sengaja. Jadi teman-teman boleh ngitung portofolio betanya kalau diketahui kayak gini. Satu 1,1625 bukan, Kak? Iya ya, jadi hasilnya adalah 1,1625. Oke. Itu untuk menghitung portofolio beta. Nah, ini ya, tadi yang sempat aku bilang. Kalau berubah, kalau punya beta 0,5, 1, 2, itu gimana?
Kalau positif ya, angka betanya bisa dibilang akan bergerak ke arah yang sama dengan pasar. Kalau minus itu akan bergerak kebalikan. Jadi kalau betanya -1 berarti tadi kalau pasar naik 10%, maka investasi ini akan turun 10% karena berkebalikan arahnya. Kalau 0 berarti nggak berpengaruh terhadap perubahan pasar, pergerakan pasar. Gitu ya. Ini adalah yang beta, tentang beta. Oke. Nah, tadi kan baru pengantar tuh tentang beta. Yang mau kita bahas kan yang CAPM ya di sini. Sekarang kita masuk ke CAPM-nya. Jadi kalau di CAPM atau Capital Asset Pricing Model itu menggambarkan hubungan beta sama expected rate of return. Jadi kalau makin tinggi betanya, maka makin tinggi expected rate of return. Balik lagi jadi ya ke konsep makin tinggi risiko, makin tinggi expected rate of return. Karena kalau beta tadi systematic risk ya, ini juga merupakan risiko. Nah, ada yang namanya security market line atau SML. SML ini itu bentuk grafis dari CAPM. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan CAPM yang bakal kita pakai di beberapa chapter selanjutnya. Ini ya. Jadi kalau mencari expected rate of return, jadi kalau kita nyari expected rate of return, rumusnya itu dengan risk free atau rate risk free rate investasi yang risikonya 0 atau bebas risiko ditambah sama beta terus dikalikan expected return market dikurangi risk free gitu. Misalnya gini. Nah, ini yang belakang ini ya, ER market, expected return market dikurangi sama rate risk free, rate bebas investasi bebas risiko, itu bisa kita sebut sebagai MRP atau market risk premium. Ya. Yang ini ya, ER market dikurangi risk free adalah MRP atau market risk premium. Market risk premium ini adalah kelebihan yang akan diterima investor apabila berinvestasi pada aset berisiko dengan risiko sebesar beta. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sebenarnya gampangnya adalah berapa kelebihan atau tambahan return yang akan kita dapat kalau kita mengambil investasi yang punya resiko. Kan kalau risk free itu kan yang tidak punya resiko kan. Nah, kalau kita ambil yang punya resiko, itu tambahan return-nya berapa sih? Kayak gitu. Oke, makanya kelebihan yang akan diterima tadi. Maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya adalah tambahan return yang akan kita terima kalau kita lebih memilih investasi berisiko dibandingkan dengan investasi yang tidak punya risiko. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena kadang di soal yang diketahui itu adalah market risk premium gitu. Tapi banyak yang, bukan banyak sih, beberapa lah, itu kejebak sama market risk premium itu. Mereka ngiranya market risk premium adalah expected return of market, expected rate of return market. Padahal MRP itu adalah expected return market dikurangi risk free. Jadi rata-rata, bukan rata-rata, maksudnya beberapa tuh salahnya di situ. Jadi MRP itu malah masih dikurangi risk free lagi. Jadi MRP dikurangi risk free karena mereka ngiranya MRP ini adalah expected return market. Padahal bukan ya. Jadi nanti harus hati-hati saat kebaca soal yang diketahui itu apa. Expected market risk premium. Kan sama-sama ada marketnya tuh. Kadang-kadang kejebak gitu di situ. Kalau diketahui MRP ya berarti tinggal dikaliin aja langsung sama betanya, ya. Langsung dikaliin aja sama betanya. Kalau diketahui expected return of market, expected rate of return market, maka harus dikurangi dulu sama risk free rate. Ini ya rumusnya. Ini yang bakal sering kita pegang nanti di chapter selanjutnya, di beberapa chapter selanjutnya. Ya, oke. Nah, ini yang tadi aku bilang security market line. Yang warna merah ini adalah security market line. Kayak gitu. Ini cukup tahu aja gambar ini karena gak pernah didalemin banget sih tentang grafiknya.
Yang penting cukup tahu aja. Kayak gini adalah security market line. Grafiknya itu adalah bagian yang bawah ini adalah portofolio beta. Yang ini portofolio expected return. Nggak harus portofolio sih, yang bawah pakai beta, yang ini expected return. Oke, jadi nggak akan keluar sih kayaknya tentang grafik. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebelum kita ke contoh soal CAPM. Kalau nggak ada, kita ke contoh soalnya nih. Ada 2 soal. Ya teman-teman bisa ngerjain dulu ya. Yang pertama nih, ada Johnson Manufacturing mempertimbangkan beberapa pilihan investasi. Terus Treasury Bills sekarang adalah 4%. Treasury Bills itu investasi bebas risiko ya. Surat utang negara kayak gitu contohnya. Dan expected return market adalah 10%. Berapa rate of return untuk investasi di bawah A, B, C, D? Yang dihitung masing-masing ya. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, expected return dari market secara keseluruhan adalah 10,3%. Dan market risk premium adalah 5,3%. Terus ini ada 3 sekuritas, Tasako, LBM, sama Exos, memiliki beta 0,864, 0,693, sama 0,575. Berapa rate of return dari 3 sekuritas tersebut? Ini ada 2 soal ya. Kita kerjain 10 menit ya, nanti jam 5 kita bahas.
Oke, teman-teman. Udah 10 menit ya, jadi kita bahas, oke? Yang untuk nomor 1 tadi, ini rumusnya gini kan ya? Expected return, risk-free rate ditambah beta dikali expected return market dikurangi risk-free rate. Kalau untuk yang A, bener segini nggak? Ini jawabannya pada sama nggak? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama, Kak. Nah, terus kalau yang nomor 2? Sama. Oh, yang itu. Sama juga. Sama juga, Kak. Sama ya. Oke, sederhana kan ya soal ini? Nanti yang keluar, ya kayak gini-gini aja sih biasanya. Ada yang mau ditanyain? Ini sebenarnya materi kita udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Seperti biasa ya, kalau misal ada yang di luar ini kelas mau nanya, itu bisa. Ini ya, kalau misal nggak bisa digedein. Yang kalau di luar kelas ada yang mau nanya, ini ya, bisa ke lain kalau misal mau nanya di luar ini. Kayak ada yang mau ditanyain dulu, ini materi udah selesai, jadi kayaknya bisa kita tutup lebih awal. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada nih. Yaudah, kalau nggak ada, aku tutup ya. Makasih ya teman-teman buat hari ini. Maaf kalau masih banyak kurangnya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.